Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Dibahinihu babotohon matuham dan terbaik kanak nama katai marhiti-hiti tod dini dibata mamura Yesus. Jala holan marhiti-hiti tod di porbadia dotar goar Yesus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah karunia roh. Allah sebenarnya ingin setiap orang percaya itu diikat menjadi satu di dalam tubuhnya dan dapat berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya seperti yang dikehendakinya. Artinya jika kita berkata bukan dari diri kita, tetapi adalah karena tindakan karena Yesus dan karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu yang disampaikan oleh firman hari ini, termasuk Paulus, bahwa orang-orang percaya itu Allah bukan dari dirinya lagi, namun Allah karena Roh Kudus yang berkata. Karena melalui Roh Kudus umat percaya dapat berperoleh bermacam-macam karunia rohani. Itu adalah semuanya menjadi kesaksian atas kuasa Allah dan bukan meninggikan diri dan bukan untuk merendahkan orang lain. Namun sangat jelas Paulus luar biasa menerangkan karunia-karunia roh yang dimiliki oleh umat itu, oleh gereja itu, oleh kita manusia sebagai pemberian Allah. Di dalam karunia-karunia perbedaan itu adalah pemberian Roh Kudus. Termasuk nas ini Allah sekalipun mengingatkan kita supaya manusia itu melihat karunia-karunia itu menjadi berkat, termasuk Allah satu kepada siapapun. Dengan pekerjaan, dengan kita melihat kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dalam diri kita untuk menghidupinya dan membesarkan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Tetapi kasih karunia itu mengingatkan agar kita selalu membesarkan nama Tuhan, jangan melupakan berkat itu. Karunia yang kita miliki supaya kita pakai sebagai alat kita untuk mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu banyak memiliki kasih karunia itu. Tapi kita pakailah kasih karunia itu dengan pekerjaan Roh Kudus itu adalah untuk menjadi alat kita, menyatakan kasih kita kepada siapapun. Dengan mempergunakan kasih karunia itu, tentu kita itu di sana adalah membangun ruang bangunan Kristus. Sehingga kita membangun persekutuan itu, membangun kebersamaan di dalam Kristus. Karena hanya dengan mulut kita, karena pekerjaan Roh Kudus itu, kita mengaku sebagai Yesus. Jadi dengan berkat kasih karunia itu, kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang diberikan bermacam-macam karunia yang luar biasa. Sehingga kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dengan renungan yang sangat singkat ini, marilah kita pakai apa karunia yang kita terima. Tentu semua pasti ada. Tetapi pakai itu sebagai pengingat kasih dan pakai itu sebagai untuk mendorong, membangun orang, membangun siapapun agar semuanya, agar kita merasakan satu di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga karunia itu kami pakai untuk membangun kerajaan. Dan kasih karunia itu kami pakai untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Amin.